Baik, kita masuk pada materi yang pertama, apa itu analisis GVP. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan dinamis, manajemen perusahaan dituntut untuk membuat keputusan strategis yang tepat berdasarkan informasi keuangan yang akurat. Analisis biaya volume laba atau GVP adalah metode analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya, hubungan aktivitas, dan laba. Analisis ini merupakan instrumen vital dalam perencanaan laba jangka pendek karena memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana perusahaan dalam biaya, harga jual, dan volume penjualan akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, komponen utama dan margin kontribusi. Yang pertama, ada komponen biaya dalam GVP, meliputi yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, yakni biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dalam kisaran volume aktivitas tertentu. Contohnya, sewa gedung, gaji karyawan tetap, depresiasi, dan asuransi. Karakteristiknya, total biaya tetap konstan, namun biaya tetap per unit menurun seiring peningkatan volume produksi. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost, yakni biaya yang jumlah totalnya berubah proporsional dengan pertumbuhan volume aktivitas. Contohnya, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan komisi penjualan. Karakteristiknya, total biaya variabel berubah proporsional dengan volume, namun biaya variabel per unit tetap konstan. Selanjutnya, margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih antara pendapatan penjualan dengan biaya variabel. Konsep ini sangat penting karena menunjukkan kontribusi penjualan terhadap penutupan biaya tetap dan pencapaian laba. Dengan rumus, margin kontribusi sama dengan pendapatan penjualan dikurang biaya variabel. Kemudian, margin kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Selanjutnya, rasio margin kontribusi dalam kurung margin kontribusi dibagi pendapatan dikali 100%. Selanjutnya, titik impas dan target laba. Titik impas atau break-even point. Titik impas adalah kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Dengan rumus, BEP dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Selanjutnya, BEP dalam rupiah sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Contoh perhitungannya, yang pertama harga jual per unit sebesar 50.000, yang kedua biaya variabel per unit sebesar 30.000, biaya tetap total sama dengan 100 juta, margin kontribusi per unit sama dengan 20.000. Selanjutnya BEP dalam unit sama dengan 100 juta dibagi 20.000 sama dengan 5.000 unit. Selanjutnya BEP dalam rupiah sama dengan 250 juta. Analisis target laba untuk menentukan volume penjualan yang diperlukan mencapai target laba tertentu dengan rumus unit diperlukan sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi dengan margin kontribusi per unit. Contohnya, jika target laba sebesar 80 juta per unit sama dengan 100 juta ditambah 80 juta dibagi 20.000 sama dengan 9.000 unit. Selanjutnya, margin of safety and operating leverage. Margin of safety atau margin pengaman, selisih antara penjualan aktual dengan penjualan pada titik impas, menunjukkan seberapa besar penjualan dapat turun sebelum perusahaan mengalami kerugian. Dengan rumus, margin of safety dalam unit sama dengan penjualan aktual dikurang penjualan pada BEP. Kemudian, margin of safety dalam persen sama dengan margin of safety dibagi penjualan aktual dikali 100%. Contohnya, penjualan aktual 8.000 unit dan BEP 5.000 unit. Margin of safety sama dengan 3.000 unit atau 37,5%. Selanjutnya, interprestasi. Penjualan dapat turun hingga 37,5% sebelum mengalami kerugian. Selanjutnya, operating leverage. Mengukur seberapa sensitif laba operasi terhadap perusahaan penjualan. Perusahaan dengan biaya tetap tinggi memiliki operating leverage tinggi. Dengan rumus, jersey of operating leverage sama dengan margin kontribusi dibagi laba operating. Semakin tinggi operating leverage, semakin besar dampak perubahan penjualan terhadap laba. Penerapan dan analisis multiproduk. Penerapan dalam keputusan manajerial, yang pertama penerapan harga, menentukan harga jual minimum yang menguntungkan, yang kedua bauran produk, prioritas produk dengan margin kontribusi tertinggi, yang ketiga make your buy, perbandingan biaya produksi dan pembelian, yang keempat penambahan atau pengurangan produk, evaluasi profitabilitas per produk. Yang kelima, ekspansi atau investasi, evaluasi dampak terhadap profitabilitas analisis GVP, multi-produk. Dalam praktik, perusahaan sering menjual lebih dari satu produk. Diperlukan perhitungan sales mix atau bauran penjualan untuk menentukan weighted average kontribusi margin dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan proporsi penjualan setiap produk atau sales mix.
Yang kedua, hitung weighted average kontribusi margin per unit. Yang ketiga, gunakan weighted average untuk menghitung BEP gabungan. Selanjutnya, asumsi dan keterbatasan. Asumsi dasar analisis GPP yang pertama, linearitas biaya dan pendapatan dapat rentang relevan. Yang kedua, biaya dapat dipisahkan menjadi tetap atau variabel. Yang ketiga, harga jual dan sales mix konstan. Yang keempat, efisiensi dan produktivitas konstan. Yang kelima, produksi sama dengan penjualan. Keterbatasannya, yang pertama, asumsi linearitas tidak selalu realistis jangka panjang. Yang kedua, sulit memisahkan biaya secara tepat. Yang ketiga, mengabaikan faktor kualitatif. Yang keempat, tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Analisis GPP merupakan alat yang sangat penting dalam akuntansi manajemen lanjutan untuk perencanaan laba jangka pendek. Konsep-konsep kunci seperti margin kontribusi, titik impas, margin of safety, meskipun memiliki keterbatasan terkait asumsi-asumsinya, analisis GPP tetap menjadi instrumen fundamental dalam tooling akuntansi manajemen. Penerapannya yang luas dari penetapan harga, pemilihan bauran produk, hingga evaluasi investasi menjadikan analisis ini sangat relevan dalam praktik bisnis modern. Selanjutnya kita masuk pada saran. Yang pertama, terapkan analisis GPP secara rutin dalam perencanaan. Yang kedua, lengkapi dengan analisis kualitatif dan pertimbangan strategis. Yang ketiga, gunakan software atau spreadsheet untuk simulasi skenario. Yang keempat, integrasikan dengan alat-alat manajemen lainnya. Por más que possa